Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dalam kesempatan kita kali ini kita mengingatkan untuk diri kita masing-masing dan juga mengingatkan saudara-saudara kita, keluarga kita, bapak dan ibu kita, dan masyarakat kita. Tidak ada di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita, menginginkan kegagalan hidup. Menginginkan kesengsaraan hidup, menginginkan kepayahan hidup dan kehinaan hidup, siksaan hidup dan penderitaan hidup. Tidak ada di antara kita yang menginginkan seperti itu. Semuanya ingin bahagia. Semuanya ingin mulia. Semuanya ingin mendapatkan enak. Sehingga berapa banyak manusia meninggalkan masjid, meninggalkan ibadah, meninggalkan berdakwah, meninggalkan mencari ilmu karena ingin meraih kebahagiaan. Berapa banyak manusia bahkan melakukan kejahatan, membunuh, merampok, korupsi, curang, hanya karena ingin meraih kebahagiaan. Berangkat pagi, pulang petang, nanti malam masih bekerja lagi lembur. Ibaratnya kaki buat kepala, kepala buat kaki, banting tulang, peras keringat untuk kebahagiaan. Tapi yang mengherankan, ternyata yang melakukan itu semuanya hidupnya sengsara, kecewa, menyesal. Setelah tua dia tidak mendapatkan kekayaan, setelah tua dia tidak mendapatkan kemuliaan, setelah tua dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan.
Padahal semuanya sudah ditempuh. Dari meninggalkan thalabul ilmi, dari meninggalkan berdakwah, dari meninggalkan mengurus anak dengan baik, dari bakhil untuk urusan kewajibannya sendiri, bakhil untuk kebutuhannya sendiri, bakhil. Sudah bakhil. Tapi untuk keperluan-keperluan yang dia anggap menyenangkan, dia enggak bakhil. Untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, untuk kesenangan-kesenangan yang tidak bermanfaat, dia tidak bakhil. Dia sudah menempuh itu semuanya. Bahkan kadang mungkin kezaliman kepada diri sendiri ataupun kepada Allah sudah ditempuh. Tetapi tidak bahagia. Kenapa ini? Dan kemudian apakah diri kita ingin seperti itu? Gagal di masa muda, gagal di masa tua, dan gagal tatkala mau meninggal dunia, dan gagal tatkala di dalam kubur, disiksa, diazab, dihinakan oleh Allah. Demikian juga diazab, disiksa di mahsyar, waliyadzubillah, berlanjut sampai di neraka, waliyadzubillah. Hidup yang sebentar ternyata berdampak penderitaan yang kekal, waliyadzubillah. Padahal tadinya ingin lari dari penderitaan, ingin lari dari bosan, ingin lari dari jenuh, ingin lari dari kekurangan, ternyata ibaratnya bisa lari dari gigitan seekor anjing, ternyata lari diterkam harimau dan serigala, diterkam buaya bersama-sama, sehingga tubuhnya menjadi koyak, lebih hancur daripada hancurnya makanan yang lunak tatkala jatuh dari tempat yang tinggi. Ini satu hal yang penting untuk kita memohon kepada Allah, jangan sampai terjadi pada diri kita, terjadi pada keluarga kita, terjadi pada orang-orang yang kita cintai. Di sini ada seorang syekh yang bernama Abdul Malik bin Ahmad Ar-Rambani. Beliau menjelaskan, nailus su'dad bil ilmi, meraih kejayaan, keberuntungan itu dengan ilmu. Jadi kalau tidak dengan ilmu, gambarannya seperti tadi yang kita telah sampaikan. Maksudnya ingin meraih bahagia, tetapi yang dia dapatkan sebaliknya. Padahal dia sudah mencurahkan segala kemampuannya. Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah SWT mengatakan, Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah mengatakan,
narfa'u darajatim man nasya, dan kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Qala Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullahu taala menjelaskan, bil ilmi, dengan ilmu. Jadi kalau kita ingin bahagia yang cepat, yang jalan tempuhnya itu paling pendek, adalah dengan ilmu. Lainnya tidak ada, harus dengan ilmu. Wa hadza akhadahu Malik min syaikhihi Zaid bin Aslam rahimahullah. Dan diangkatnya derajat oleh Allah siapa saja yang Allah kehendaki dengan ilmu yang diucapkan oleh Imam Malik tadi, beliau ambil dari penjelasan gurunya, yaitu Zaid bin Aslam rahimahullah. Faqad qala rahimahullah, sungguh Zaid bin Aslam telah mengatakan dalam ayat ini, narfa'u darajati man nasya, kami akan angkat derajat siapa saja yang kami kehendaki, kata Allah. Innahul ilm, yaitu dengan ilmu. Yarfa'illahu bihi man yasha'u fid dunya, Allah akan angkat siapa saja yang Allah kehendaki di dunia. Wa hadhihi rif'ah takunu fid dunya qabla al-akhirah. Kemuliaan ini terjadi di dunia sebelum di akhirat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, an istifaihi Talut li sayyidil malak min bani Israel. Sebagaimana yang Allah SWT jelaskan tentang dipilihnya Talut sebagai tuan, sebagai pemimpin, sebagai tokohnya, sebagai pembesarnya, min Bani Israel, dari masyarakatnya Bani Israel. Allah mengatakan, wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika, sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian Talut sebagai raja. Jadi nabi dari kalangan Bani Israel mengatakan kepada Bani Israel bahwasanya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja. Talut sebagai apa? Raja. Kemudian orang-orang Bani Israel mengatakan, qalu anna yakun lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kemudian Bani Israel mengatakan, ana yakun lahul mulku alaina, bagaimana mungkin dia dijadikan pemimpin buat kami? Bagaimana mungkin kok Talut dijadikan oleh Allah buat pemimpin buat kami? Jadi mereka heran, kok bisa gitu Talut jadi apa? Pemimpin.
buat Bani Israel. Ini gimana ini? Ini ucapan siapa? Bani Israel tatkala mendengar berita dari nabi mereka bahwasanya Allah telah memilih Talut sebagai pemimpin buat mereka. Kemudian mereka mengucapkan alasannya, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih pantas, lebih layak jadi pemimpin untuk Bani Israel daripada dia. Sebabnya karena apa? Diceritakan sebabnya karena apa? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Talut itu kan nggak punya harta. Bahasa kitanya apa? Miskin. Bahasa kasarnya apa? Kere. Dia kan kere. Ya, mobil nggak punya, rumah nggak punya, duit nggak punya, dia kan kere gitu. Lah kami mobil banyak, rumah banyak, duit banyak, kok dia jadi pemimpin? Kemudian Allah SWT bantah. Dan Allah lebih tahu siapa yang berhak jadi pemimpin. Dan di sini menunjukkan ada kekuatan yang sangat dahsyat. Di dunia ini siapa saja yang memegang kekuatan ini maka dia akan jadi pemimpin. Akan jadi bos. Akan jadi juragan. Nah ini kalau dia punya ini. Dan orang-orang yang punya ini nggak keder, nggak ngeper, nggak minder berhadapan dengan orang-orang yang misalnya punya banyak duit, punya banyak jabatan, punya banyak yang lainnya, nggak keder orang ini. Siapakah orang yang seperti ini? Yang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jelaskan kepada Bani Israel yang ini sebagai pilihan Allah buat Bani Israel, dan orang ini yang akan Allah jadikan pemimpin. Kemudian dikatakan qala innallaha astafahu alaikum. Kemudian Nabi dari kalangan Bani Israel mengatakan sesungguhnya Allah telah memilih Talut buat kalian sebagai pemimpin. Wa zadahu bastatan fil ilmi. Ternyata Allah SWT lebihkan Talut dibandingkan orang-orang kaya di kalangan Bani Israel tadi, sehingga Allah jadikan Talut sebagai pemimpin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Talut itu ilmu. Diberi ilmu. Makanya kalau ada di antara kalian misalnya bisa hafal 3 juz misalnya, ya itu luar biasa itu. Apalagi kalau 10 juz atau lagi, Masya Allah. Makanya tatkala kalian punya hafalan, kemudian kalian sholat di satu tempat, kalian jadi tahu, aduh ini imamnya bacaannya kurang benar misalnya. Dalam hati kalian ada. Begitu. Makanya kadang ada anak kecil jadi imam, ada. Ya, kadang anak kecil bisa memimpin, ada. Karena apa? Karena ilmu di sini. Wa zadahu bastatan fil ilmi, dan kemudian kami berikan kepadanya tambahan kekuatan dari ilmu. Dan yang kedua adalah wal jism, fisik. Jadi ilmunya kuat, fisiknya kuat. Karena kalau ilmunya kuat, fisiknya lembek, ya masih bisa memimpin, tapi ya repot. Tapi masih kuat. Seperti kalau dalam catatan sejarah negeri kita ada yang namanya Jenderal Sudirman itu. Sakit tapi dia pinter, dia memimpin perang di saat negeri kita ini sudah merasa tak berdaya.
Akhirnya Pak Jenderal Sudirman memimpin perang. Gitu. Dan itu sudah biasa dalam catatan sejarah, orang-orang yang berilmu dia akan memimpin. Karena orang yang tidak berilmu pasti mundur. Dalam perkara kecil misalnya, sepeda motor kalian nggak bisa jalan. Kalian sudah betulin, ternyata masih belum jalan. Kalian panggil teman-teman kalian suruh betulin, ya, nggak bisa jalan motornya itu. Tiba-tiba ada anak nih, tahu ilmu perbengkelan dan tahu bagaimana cara menghidupkan motor kalian, nggak bisa jalan. Kira-kira kalian tetap mempertahankan motor kalian ditangani oleh kalian dan tidak bisa jalan, dan oleh teman-teman kalian tidak bisa jalan, atau kalian akan biarkan anak yang masih kecil ini misalnya bisa bengkel, kemudian bisa menyebabkan motor kalian itu bisa jalan? Kira-kira bagaimana? Kalian akan mundur atau akan udah biarin aja, nggak bisa jalan nggak apa-apa? Atau kalian akan mengatakan udah mas, betulin mas? Bagaimana kira-kira? Ya kalian pasti akan membenarkan, monggo, nggak apa-apa, kamu betulin. Akhirnya yang bisa betulin ini anak yang apa? Kecil. Kenapa? Karena dia punya ilmunya. Misalnya ada orang banyak sekali kumpul, pingin makan buah kelapa. Sudah nyoba nggak bisa, ternyata ada anak masih muda bisa naik pohon kelapa. Kira-kira yang banyak orang ini mundur atau tetap bertahan di bawah pohon kelapa? Mundur, udah nanti dengan mas yang bisa mas, naik mas. Jadi orang yang berilmu itu pasti akan memimpin. Maka di sini sudah diberi ilmu ditambah kekuatan apa? Fisik. Kemudian Allah katakan wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah SWT kehendaki memberikan kekuasaannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas Maha tinggi. Berarti di sini siapa saja yang berusaha meraih ilmu, belajar ilmu, bersabar dengan ilmu dan menahan dari hal-hal yang menggiurkan, ini adalah jalan tercepat bagi dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Amil bin Wathilah anan Nafi bin Abdul Harith. Di dalam sahih Muslim dari Amil bin Wathilah dari Nafi bin Abdul Harith, laqiya Umar bin Usfan, ya, bertemu dengan Umar di tempat namanya Usfan. Wa kana Umar yastamiluhu alal Makkah, dan bahwasanya Umar memkerjakan dia untuk megang Mekah. Faqal, Umar bertanya, man ista'malta ala alil wadi. Umar bertemu dengan bawahannya ini yang menjadi pemimpin Mekah. Kemudian Umar bertanya, siapakah yang engkau jadikan pejabat untuk penduduk wadi? Faqal, kemudian dijawab oleh orang ini, Ibnu Abza, yang kami jadikan dia sebagai pemimpin untuk penduduk wadi, ya. Ini namanya Ibnu Abza. Kemudian Umar bertanya lagi, wa man Ibnu Abza? Siapakah Ibnu Abza itu? Kok jadi pemimpin? Latar belakangnya apa? Kurikulum vitae-nya apa? Biografinya bagaimana? Ditanya. Kenapa kalau ada sesuatu mesti ditanya biografi? Itu untuk menunjukkan nilainya. Dijawab, qala maula. Dia adalah budak yang sudah dimerdekakan. Min mawalina, dari budak-budak kami yang telah kami merdekakan. Maka Umar kaget, bagaimana mungkin kok budak yang dimerdekakan menjadi pemimpin di Mekah ini, gimana ini? Qala istakhlafta alaihim mawali. Kok kamu bisa mengangkat seorang budak menjadi pemimpin penduduk wadi ini, gimana ini? Kemudian dijawab, memang betul latar belakangnya dia budak, latar belakangnya mungkin macam-macam lah ya.
Maksudnya macam-macam yang kurang dianggap mulia begitu. Kemudian disebutkan qala innau qari'un. Iya, memang betul dia seorang mantan budak, tetapi dia punya keutamaan, punya kelebihan, dia adalah seorang qari. Seorang qari berarti orang yang berilmu. Qari'un li kitabillah, qari dari Al-Qur'an azza wa jalla. Innahu alimun bil faraid, dan sesungguhnya dia adalah seorang yang alim dengan ilmu faraid, berilmu juga. Mendengar jawaban dan alasan bawahannya Umar bin Khattab tadi, Umar takjub. Qala Umar, kemudian Umar akhirnya mengatakan, amma innan nabiyyukum qala. Kemudian Umar mengatakan, adapun nabi kalian telah pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah telah mengangkat dengan kitab ini satu kaum dan merendahkan dengan kitab ini kaum yang lain. Maksudnya kalau dia berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau dia tidak berilmu, ya tidak akan diangkat derajatnya. Kalau dia mengetahui Al-Quran, akan diangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Kalau dia tidak mengetahui Al-Quran dan mengetahui Al-Quran, derajatnya tidak akan mampu mendatangkan kebaikan kepadanya. Dan dia kalau misalnya nampak punya derajat, dia tidak punya derajat sisi Allah. Berarti syahidnya di sini, apa yang diinginkan oleh manusia dari kebaikan, kebahagiaan ada pada mencari ilmu. Ini saja yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Semoga Allah SWT membimbing kita untuk mencari ilmu, bersabar, untuk diberi kekuatan sampai Allah memberikan apa yang diinginkan dari hamba-hambanya, dari kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.